Lagi-lagi kasus narkoba mengintai negeri ini. Kali ini Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa Barat sukses mengungkap tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan terduga pelaku berinisial J, 35 tahun, warga Kecamatan Jereweh di salah satu hotel di Kecamatan Maluk. Gelang, geser, oke. Dari hasil penggeledahan di dua tempat yang berbeda, polisi berhasil mengamankan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 31,34 gram dan sejumlah uang tunai. Dengan barang bukti berupa sabu sebesar 3,39 gram. Dan dikembangkan penyelidikan ke TKP kedua, yaitu dilakukan penggeledahan rumah di Kecamatan Jereweh, rumah yang dimiliki oleh saudara J, dan ditemukan barang bukti sebesar 27,95 gram dengan beberapa barang bukti lainnya. Sehingga kalau di total jumlah barang bukti dari TKP 1 dan TKP 2 sebesar 31,34 gram. Tidak hanya pengakuan terduga, pelaku sudah sering menjual barang haram tersebut, sementara barang bukti yang ditemukan Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat merupakan sisa karena sebagian sudah terjual. Tidak ada yang udah terjual itu. Mana dijual barang ini kemarin itu? Orang Kapolres Sumbawa Barat AKBP Yasmara Harahap mengatakan penangkapan terduga pelaku J berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran sabu di Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Setelah mendapatkan informasi, tim Opsnal Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat langsung melakukan penyelidikan dan mengamankan terduga pelaku berinisial J, 35 tahun di sebuah hotel di Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk. Anggota Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat mendapatkan informasi terkait tentang tindak pidana narkoba yang bertempat di Kecamatan Maluk. Kemudian melaporkan kepada Kasat Narkoba, dan selanjutnya Kasat Narkoba memerintahkan seluruh tim Opsnal Satres Narkoba untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Dan kemudian pada tanggal 7 Februari 2024 berhasil diamankan satu orang pelaku dengan inisial J di Kecamatan Maluk, di sebuah hotel yang berada di Kecamatan Maluk. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, J disangkakan melanggar pasal 114 dan atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti diamankan di Rutan Mapolres Sumbawa Barat guna penyelidikan lebih lanjut. Selain kasus narkoba yang terus mengintai warga kita, di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat, aksi salah tangkap terhadap pasangan suami istri yang sebelumnya ditangkap di kawasan Cilengsi menjadi pusat perhatian warganet. Akibat aksi salah tangkap itu, Polres Kota Bogor pun melayangkan permintaan maafnya. oh, ini mobil lagi. Iya, Subur, Pak Subur. Baru dulu, Pajero. Langsung orangnya. Itu mobil, opat. 5 Saya lari, takut. Nah, malang lagi satu. 1, 2, 5 mobil ya? 5 yang belakang itu. Yang mana? Itu
Itu kejadiannya, saya kan awal kejadiannya saya mau jualan keripik Pak, ngidar. Terus saya mau ngisi bensin di pom bensin Pasir Angin. Tiba-tiba saya digedor sama seseorang lah. Tahu dia, saya nggak tahu itu anggota apa nggak tahu, tapi dia ngeluarin senjata, katanya saya dituduh sindikat perampokan, kata orang-orang itu. Terus dia ngeluarin senjata, terus saya diseret, dimasukin ke mobil, tangan saya diikat. Di situ saya berontak karena saya nggak terima dituduh sindikat perampokan sama orang-orang itu lupa. Sempat ngelawan nggak Bapak tuh? Saya ngelawan karena saya diikat. Tangan saya diikat dalam mobil, itu saya dipaksa. Suruh mengakui kesalahan saya gitu. Katanya saya kurang sopan apa gimana gitu. Ya, sebelumnya sebuah video penangkapan viral di jagat maya. Pasangan suami istri itu kabarnya ditangkap dengan tuduhan sindikat perampokan. Korban ditangkap oleh belasan oknum polisi. Dipukul nggak Pak? Saya didudukin ke kursi mobil Avanza. Sama istri saya ditarik-tarik sampai dia itu trauma sampai sekarang belum masih trauma lah. Jadi nggak bisa jualan terus? Nggak bisa jualan sekarang dia tuh. Karena terjadi masalah kemarin kayak gitu. Namun nyatanya aksi itu merupakan aksi salah tangkap. Sejak beredarnya kasus salah tangkap itulah, Kapolres Bogor sudah mencopot oknum yang terlibat. Setelah itu saya ditinggal aja, begitu saja sama mereka. Nggak ada permintaan maaf apa gimana. Gitu. Setelah ketahuan mereka salah gitu ya? Iya. Salah tangkap? Nggak tangkap. Nggak langsung pergi aja gitu Pak? Ya langsung pergi aja, nggak ada bahasa minta maaf, nggak ada. Nggak ada, dia nggak ada. Yang ini salah sasaran gitu? Nggak ada gitu. Nggak ada, langsung pergi aja? Iya. Saya ngejar dia sampai ke Meatland. Ada di Meatland, saya mau samperin kenapa dia pada mabur gitu. Oh, pada pergi. Pada pergi orang-orang itu tuh. Dia pergi. Pada pergi. Sementara di Cilengsi terjadi aksi salah tangkap. Di tempat berbeda, seorang pria yakni pelajar anak penjual roti yang semula berbahagia telah lolos seleksi polisi, tiba-tiba malah batal lantaran ditetapkan sebagai tersangka. Entah kasus apa yang disangkakan, namun video jika anak penjual roti lolos seleksi ini pun viral. FR, seorang pemuda berusia 21 tahun yang merupakan anak penjual roti di Sirimau, Ambon, Maluku, diketahui lolos seleksi Tamtama Polri pada tahun 2023 lalu. Namun mimpinya untuk menjadi polisi pupus setelah dia ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan yang terjadi pada tahun 2021. Tidak adil, tidak ada keadilan dari polisi pos kota. Kenapa pada saat mau berangkat? Kedua orang tua FR, Abdul Majid dan Halimah, melakukan unjuk rasa di depan Polda Maluku. Mereka mempertanyakan nasib anaknya yang batal berangkat pendidikan meskipun telah lolos seleksi. Menurut Abdul Majid, anaknya adalah korban salah tangkap. Dia menuturkan bahwa pelaku penganiayaan sebenarnya adalah adik Faizul yang saat itu masih di bawah umur. Kami sudah mengadakan mediasi berulang kali tapi tidak ada. Sebab kita mediasi dengan bukan orang yang korban sama kakaknya. Sementara korban disembunyikan oleh kakak-kakaknya. Kuasa hukum Faizul, Adam Hadiba, juga menemukan kejanggalan dalam prosedur penahanan dan penetapan tersangka kliennya. Dia mengatakan bahwa Faizul telah mengikuti seluruh tahapan seleksi Tamtama Polri tanpa hambatan, termasuk pengurusan berkas administrasi berkelakuan baik di Polsek Sirimau. Kita diancam berbagai macam bahasa. Kasus salah tangkap memang bikin miris. Tapi apakah penyanyi Afgan Syahreza miris ketika manggung hanya dibayar voucher makanan? Lu adalah penyanyi yang humble banget ketika awal-awal keluar kayak nyanyi di TV. Kalau menurut aku wajar ya kalau Afgan dibayar voucher makanan. Kan itu ketika Afgan mulai memiliki karir, bukan sekarang. Kalau mungkin sekarang Afgan juga mau kan, apalagi udah terkenal gitu.
mungkin sekarang kena pengumuman gitu kan. Jadi setiap orang itu kan punya step untuk mencapai kesuksesan. Gitu juga Afgan, putar makanan lalu dia dibayar 1 juta, dan sekarang salah satu jadi artis yang bayarnya termahal. Nah kalau aku sendiri mungkin kalau dibayar dengan voucher makanan mungkin bisa aja, tapi nilainya makanan yang all you can eat, jadi sekali makan langsung kenyang. Yes, sejatinya sebagai salah satu musisi papan atas, Afgan punya bandrol mahal untuk sekali manggung. Tapi bagaimana rasanya jika Afgan hanya dibayar voucher makanan? Itulah detik-detik seorang pria warga Brangbiji, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat naik ke atap rumahnya yang terseret oleh banjir. Pria tersebut langsung menyelamatkan diri dengan naik ke atap rumah mencari tempat yang aman. Ibu-ibu yang menyaksikan pria itu terbawa arus sungai beserta rumahnya berteriak histeris. Ia juga tampak mencari lokasi yang pas untuk meloncat, namun arus yang kuat akhirnya melunturkan niatnya. Ia pun akhirnya mengikuti arus dengan berdiri di atap rumahnya. Terus berduka cita ya sama apa yang terjadi di sana. Semoga yang di sana baik-baik aja dan semuanya. Kalaupun ada yang pasti kena dampaknya, mudah-mudahan dampaknya nggak parah buat mereka dan juga keluarganya. Tapi yang kalau ngeliat video yang tadi sih emang ya masih alhamdulillah masih selamat lah. Karena emang kayaknya kalau udah sampai satu rumah ke bawah itu sih udah biasanya udah hampir banget nggak mungkin selamat ya. Cuman ini alhamdulillah selamat. Cukup jauh pria itu terbawa aliran sungai. Puluhan meter pria itu terbawa arus. Karena kencangnya aliran sungai, para warga yang melihat di sebuah jembatan pun tak mampu berbuat apa-apa. Dan hebatnya pria itu tampak tenang meski terbawa aliran sungai yang deras dan hanya bertahan di atap rumah yang bisa saja sewaktu-waktu hancur.
Kok bisa ceritanya Pak ikut di atas rumahnya? Mau ambil KTP sama kakak, KTP saya masih cuma dompet mau ambil. Nggak bisa, langsung bawa. Kalau aku sih mendingan kita lebih mengutamakan keselamatan diri ya. Kalau dokumen dan lain-lain, insya Allah itu nanti bisa diurus lagi walaupun ribet, tapi keselamatan diri itu tetap harus nomor satu. Takut sih itu bahaya banget ya kan. Syukur-syukur kalau bisa selamat, kalau enggak gimana. Apalagi tadi aku lihat kayak di sekitarnya itu udah air semua, terus kayak ada bahnya juga. Aduh jangan deh, mending kita nyelamatin diri dulu, keselamatan diri nomor satu yang utama. Dan ternyata pria yang diketahui bernama Sahdan itu diketahui sedang berusaha menyelamatkan dokumen penting seperti kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga alias KK. Namun seketika air mulai naik dan membuatnya panik. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai UPT Pesampahan itu pun bergegas naik ke atap rumah untuk menyelamatkan diri. Benar saja, saat berhasil naik ke atap, banjir yang terjadi pada Jumat 9 Februari 2024 tersebut dengan cepatnya melarutkan Sahdan bersama dengan rumahnya. Ia pun akhirnya berhasil menepi di wilayah Kelurahan Lempeh sekitar 2 km dari Karangbage. Dalam peristiwa banjir tersebut, setidaknya ada sekitar 1.500 rumah yang tenggelam dan mengalami kerusakan. Total jumlah korban terdampak itu 1.489 KK atau 6.278 jiwa. Tersebar di beberapa kelurahan, ada 6 kelurahan, 1 kecamatan di Kota Sumbawa. Alhamdulillah penanganan pasca banjir yang tadi sore ya kita saksikan sama-sama berada di 6 kelurahan, dari Kelurahan Pekan, Berangbara, Kelurahan Bugis, sama Pulir, dan juga di Berang Biji dan Sepe ya. Dan alhamdulillah malam hari ini kami bersama pemerintah dan semua untuk mengadakan dapur umum ya di Dinas Sosial dan kerja tagana yang melaksanakan. Begitu juga kami membagikan yang kurang lebih 7.260 bungkus. Pokoknya sih balik lagi ya, yang namanya tragedi kita nggak ada yang tahu. Ada yang bisa hindari juga mau gimana, tapi ya semoga ke depannya di Sumbawa atau dimanapun nggak ada kejadian begini lagi sih. Di tempat terpisah, setiap pasangan pengantin yang menikah tentu mengharapkan acara pernikahan berlangsung meriah. Bahkan ada yang menginginkan pernikahan mereka memiliki konsep atau tema sesuai dengan hobi masing-masing. Biasanya, tema pernikahan yang paling banyak dipakai adalah tema vintage, garden party, dan sebagainya. Tapi sepertinya tidak bagi pasangan pengantin yang berada di negeri jiran Malaysia ini. Mereka memilih tema yang tak biasa. Pasangan pengantin tersebut menggelar pesta pernikahan mereka bertema pasar malam. Momen pernikahan unik bertema pasar malam ini diunggah akun TikTok @sarayg1foto. Dalam video itu awalnya memperlihatkan pengantin wanita tengah asik Pernikahan bertema pasar malam ini memang sengaja tak menyediakan kursi, tapi karpet sebagai tempat duduknya. Di sekeliling tempat lesehan itulah terdapat berbagai macam stand penjual makanan tradisional khas pasar malam. Keterangan jumlah stand penjual makanan ala pasar malam ini ada 12 buah, semuanya jajanan tradisional. Video kemudian memperlihatkan aneka macam makanan khas pasar yang disediakan dalam acara pernikahan unik itu.
Dari tukang gorengan hingga penjual es buah, tentu saja semuanya menggugah selera. Tak ayal konsep anti-mainstream ini membuat decak kagum warganet. Di lain peristiwa, sekelumit keceriaan terjadi di lokasi syuting sinetron TOP Masih Ngojek. Sederet pemain memilih istirahat ketika break syuting, namun tak jarang ada yang memilih bersenda gurau dengan pemain lain. Salah satunya adalah Andri Sulistiandri, pemeran Kang Tisna di sinetron Tukang Ojek Pengkulan Masih Ngojek, yang memilih untuk menjadi Fitri Ayu yang berperan sebagai Yuli yang merupakan istrinya dalam sinetron. Halo pemirsa Gospot, saya akan ngisengin teman-teman saya nih. Ada Yuli, ada Anto, ada Yeyen ya. Saya isengin mereka. Seperti apa keisengannya? Ikutin saya. Yuli sama Anto lagi istirahat nih dalam nih. Saya kan belajar jadi wartawan ya. Kalau udah nggak laku deh jadi aktor ya. Jadi gimana nih rasanya? Apa yang membedakan TOP sekarang dengan yang dulu? Yang sekarang ada Yeyen tuh. Terus yang sekarang Anto udah gede, udah ada dialognya. Yang sekarang Acting lu tau teman-teman. Anto tuh, halo teman-teman gitu. Bisa ngambek kalau sekarang gitu. Yang bedanya apa? Kalau karakter Yuli sebenarnya sih kurang lebih sama. Cuma kayak sekarang Yuli sudah lebih memaklumi ke babab yang suka nggak kepikiran. Kalau dulu kan masih lebih emosi, kalau sekarang kayak emosinya udah kayak lebih pasrah gitu, kayak ya udahlah. Nih kalau gitu. misalkan Yuli jadi peran yang baik, gue emang baik, enak aja loh Bab. nggak marah-marah maksudnya. Orang baik bukan berarti nggak marah-marah, ya kan pemirsa? Kalau baik yang harus dimarahin, ya harus dimarahin. Nah, gitu, ya kan? Yang baik, gimana lah gitu. Gue udah baik. Baik kayak gini, kayak gimana lu? Kalau ngerasa karakter Yuli itu sebenarnya emang baik, cuma ya manusiawi aja. Kalau emang lagi kesel ya marah, kalau lagi baik, lagi nggak ada masalah ya nggak marah-marah juga, Bab. Gitu. Oke, standar asli sinetron. Standar sinetron. Tak puas dengan bertanya ala wartawan, Andri pun memilih ide untuk membuatkan secangkir kopi untuk Fitri. Tentu saja tawaran pemeran yang khas dengan logat Sundanya itu disambut baik oleh Fitri. Apalagi Fitri hakul yakin jika kopi buatan suaminya dalam sinetron itu sudah pasti nikmat lainnya coffee shop. Lantas seperti apa kopi buatan Andri? Yen, tadi katanya pesen kopi, kata anak PU. Nih, coba maaf tangan kiri. Iya, itu disuruh anak PU tadi katanya minta kopi. Babab pahit pisan nih sumpah. Itu kan katanya pesan sama anak PU, kata anak PU pesen mulu katanya kopinya habis. Kasar si Babab mah. Ya ngapain kayak gini coba. Oke. Yul, katanya pesen kopi. Enggak, ini beneran ini tadi orang PO suruh nganterin karena ada liputan katanya suruh nganterin. Enggak, beneran enggak. Beneran enggak. Ini pasti ada apa-apanya. Enggak, itu PO tadi saya suruh nganterin aja. Katanya minta kopi sama PO, saya suruh nganterin. Enggak, beneran. Iya. Kopi beneran, masa di warnanya hitam kayak gitu. Panas lagi. Ini juga baru dikit loh. Coba
Dikasih apa ini Bapak? Enggak dikasih apa-apa. Asin. Lo mau nikah lagi lo ya? Bikin kopi asin lo ya Bapak ya? Bukan. Baru gue bilang di video. Andri benar-benar jahil. Pemilik nama lengkap Fitri Ayu Maresa itu dibuat kesal oleh Andri lantaran kopi yang dia buat ternyata asin. Namun hal itu tak membuat Fitri larut dalam amarah. Justru kejahilan itu membuat suasana lokasi syuting semakin asik. Itu warna garam sama warna gula kan sama, gua nggak tahu. Ini yang bikin astagfirullahaladzim, ini Pak Ius nih yang salah nih. Pergi. Udah bisa, itulah ekspresi ketika minum kopi tanpa rasa, nggak tahu rasanya apa, dan saya juga nggak mau minum. Seluruh pemain dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan ngojek lagi, layaknya saudara. Apalagi mereka sebelumnya hampir 9 tahun bersama dalam sinetron yang sama. Lantas untuk saat ini, benarkah mereka memiliki sedikit kesulitan lantaran harus beradaptasi dengan lingkungan? Syuting yang sekarang mah seru lah pokoknya. Karena kan TOP yang sebelumnya kan berhenti dulu tuh 9 bulan. Ibarat ibu lagi hamil, nah sekarang lahir kembali nih, masih ngojek gitu kan. Gitu. Jadi ini masih bayi, ini masih ngojek, mudah-mudahan bisa nyusul kakaknya lah panjang dan bisa melebihi kakaknya. Nggak ada yang berbeda sih, cuman yang berbeda, ada yang berbeda itu peran Anto. Dulu Anto nggak bisa ngomong, sekarang bisa ngomong. Yang peran berbeda Anto doang sih, selebihnya mah sama. Lain halnya dengan Natali Sarah yang kini tengah disibukkan dengan kegiatan bisnisnya. Ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, wanita yang kini bertudung hijab itu tampak tengah sibuk menjajakan pakaiannya yang ia jual. Sebenarnya gini, ke mereka ini kan udah nggak pernah dipakai juga ya. Pas buka lemari kayak ngerasa kayak dosa gitu loh. Apa baju kan juga sebenarnya nggak boleh ya, kalau nggak dipakai ya udah sedekahin. Kalau mau dijual ya berapa, dijual seikhlasnya udah gitu aja. Yang penting kayak ya udahlah buat ada kalau apa gitu. Jadi sebenarnya juga nggak terlalu muluk-muluk mau jual lagi harga mahal atau gimana gitu. Selain pakaian baru, Natali juga menjual barang-barang yang pernah ia kenakan saat syuting atau kegiatan lain. Di antaranya adalah gamis, tas, tudung hijab, dan masih banyak lagi. Jadi kalau yang ini nih kalau kayak kaftan-kaftan zaman dulu aku yang jualan gitu kan, Miss Kaftan gitu zaman dulu masih ada, tapi nggak apa-apa lah, jadi kayak udah begah, jadi udah dikeluarin juga masih ada sebenarnya kaftannya, jadi masih ada untuk kenang-kenangannya itu masih ada, apa namanya Bangkok ya, terus aku jualin 50.000, 20.000, 10.000 gitu, hijab juga yang style model zaman dulu juga 20 ribuan, 10.000 gitu. Terus kalau ini tas hadiah dari suami sebenarnya ya. Tapi karena pas aku nggak pernah dipakai, Bi aku jual aja ya. Kamu mah gitu ya udah terserah. Film Pasutri Gajah kian diminati penggemar film tanah air. Bagaimana tidak, sejak pemutaran perdana di bioskop se-Indonesia pada 7 Februari lalu, penonton terlihat tak surut, bahkan aksi Reza Rahardian dan Bunga Citra Lestari mampu memukau pecinta film tanah air. Sehingga mereka tak segan menggunakan kesempatan nonton bareng bersama rekan dan sahabat, termasuk nonton bareng peserta X Factor. Sekarang kita lagi mau nonton Pasutri Gajah bersama anak-anak ini kontestan X Factor semuanya yang masih bertahan. Masih bertahan sampai sekarang. Ini kami nobar sama murid-muridnya Unge. Iya, anak-anak X Factor di Senayan City, tapi ada orang-orang umum juga. Jadi kita di Senayan City rame dan kayaknya semua pada excited. Tadi sebelum aku masuk juga ada orang-orang yang udah nonton di jam sebelumnya. Ada yang udah nonton 4 kali, ada yang udah nonton 2 kali. Jadi dan mereka suka banget sama filmnya. Jadi happy banget. Aksi Reza Rahardian, Bunga Citra Lestari ditambah dengan sejumlah bintang film ternama lainnya. Film Pasutri Gajah syarat makna dan pesan bagi pasangan pengantin baru.
terutama bagi mereka yang mendambakan pasangan. Usai menonton, sejumlah peserta X Factor mengaku senang dan terhibur menyaksikan film yang menarik ini. Seru banget. Seru, lucu banget juga, Asik banyak banget. jokesnya. Tawa terus dari Iya, awal sampai akhir. Jadi dibuat terombang-ambing gitu kali. Iya, lo gitu. Asik banget pokoknya. Pokoknya kalian jangan lupa nonton juga Pasutri Gaje di bioskop terdekat ya guys. Banyak banget yang akhirnya tuh kayak oh ternyata pas nonton wah cocok banget ya mereka. Kita pikir ya akan jauh banget sama webtoonnya, tapi ternyata ketika mereka nonton filmnya pendapatnya berubah gitu ya. Itu tanda yang baik. Iya. Kalau aku tuh kayaknya semua yang masuk kayak di Instagram yang nge-tag segala macam tuh semuanya positif. Benar-benar semuanya positif, dan lucunya ini film komedi tapi mereka banyak yang bilang terharu. Iya. Terus banyak yang bilang, aku bacain sih yang positif aja ya, kayaknya semuanya suka sih. Semoga apa yang udah disajikan mereka bisa menikmati semua.